Sinting kamu Kar, cuma demi 18 juta kamu rela buat nikah kontrak sama pamanku. Pekik Saras sembari geleng-geleng kepala seakan tidak percaya atas keputusan gilaku. Ralat ya Ras, 30 juta ya. Pamanmu itu transfer 30 juta. Terserahlah berapa itu, tapi aku gak expect kamu bertingkah segila ini. Kepepet Ras, mana aku pengangguran. Dan biarin ajalah toh cuma nikah kontrakan. Aku juga nantinya digaji sebagai art di rumah pamanmu itu. Mana kemarin aku minta 18 juta, malah dibonusin 12 juta sama dia. Udah aman semua bakal baik-baik aja. Saras mendengus kesal, aku tahu memang awalnya aku yang ngebet buat njodohin kalian buat nikah. Tapi ya gak nikah kontrak gini juga ya. Aku cuma takut nantinya kalian terlalu dalam dan saling terluka. Di sini, tenang aku orangnya gak baperan, chill aja bro. Timpalku sembari menepuk bahunya pelan dengan senyuman menenangkannya. No, kamu belum tahu saja, pamanku itu sangat berbeda. Dia punya sisi yang bakal membuat semua orang mudah jatuh hati sedalam-dalamnya. Pada dirinya, itu alasan kenapa aku ngebet menjodohkannya sama kamu, karena dia sebaik itu buat kamu. Oh gitu, jadi alasannya apa sampai dia jadi duda? Saras menarik nafas berat, alasannya benar-benar di luar nalar, kamu siap dengernya? Aku mengangguk cepat sembari menatapnya penasaran. Saras memajukan badannya untuk membisikkan alasan tersebut di telingaku secara langsung. Maklum saja dia memilih membisikkan alasan itu karena di kafe yang kita tongkrongin ini lagi ramai-ramainya. Bisa jadi alasan yang akan diungkapnya itu sangat rahasia. Jadi aku yang duduk di seberangnya itu memilih untuk mencondongkan tubuhku ke depan agar Saras lebih mudah membisikkan alasan mengapa pamannya menjadi duda itu. Dia ditinggalin istrinya karena istrinya mengaku tidak terpenuhi kebutuhan batinnya, dan lucunya lagi dia menyalahkan pamanku sebagai sumber mereka tidak punya anak selama menikah 5 tahun. Mataku membelalak lebar, mulutku terbuka saking syoknya. Di saat aku sibuk dengan kekagetanku, Saras memundurkan tubuhnya untuk duduk tegak seperti sedia kala. Gila, desisku pelan dengan nafas tertahan di tenggorokan saking syoknya. Aku memundurkan tubuhku dan menyandarkan punggung di kursi besi yang kududuki ini. Aku menggelengkan kepala mendengar alasan gila itu. Memang ada saja kelakuan manusia di bumi ini yang di luar nalar, astagfirullah. Kenapa tidak terapi atau ke psikiater aja gitu Ras? Atau ke ahli begituan, aku gak terlalu paham mengenai itu juga sih. Tanyaku padanya sembari menyeruput es. Americanoku sampai sisa setengah gelas. Sudah, pamanku sudah menawarkan untuk periksa atau konseling ke ahlinya agar pernikahan itu bisa diselamatkan. Aku menahan nafas menunggu penjelasan Saras dengan sabar. Tapi kamu tahu Kar, istrinya menolak ajakan pamanku itu dan dia meminta cerai saja. Saat mereka cerai mamaku mengajak pamanku periksa dan hasilnya semua aman. Plot twistnya istri pamanku selama ini selingkuh dengan rekan kerjanya. Dan pamanku tidak mandul, dia sehat 100%. Lanjut Saras dengan tangan mengepal di atas meja kafe. Jadi yang mandul istrinya pamanmu. Saras menatapku sembari tertawa getir, seakan ada peri di balik tawanya yang menyayat hati itu. Dia pakai kebon selama menjadi istri pamanku jadi dia tidak punya anak bukan karena mandul. Mereka sehat jasmani dua-duanya. Sekarang pun dia sudah menikah dan punya anak dengan selingkuhannya itu. Mulutku sudah terbuka hendak menyahutinya dengan sumpah serapah pada mantan istri pamannya itu, tapi Saras mendahuluiku dengan melanjutkan ucapannya. Lagi, dunia tidak adil bukan Kar? Hahaha dia yang selingkuh tapi dia yang bahagia dulu dengan keluarga kecilnya itu, tapi sedangkan pamanku masih hancur lebur berkeping-keping di sini. Gila, setan, biadab. Makiku beruntun dengan lantang sembari menggigit bibir hawaku kesal. Astagan, ada ya orang sejahat itu. Kenapa sih orang-orang punya tenaga untuk berbuat jahat dan di luar nalar gitu? Aku bangun dari rebahan aja udah mager pol, tapi anehnya di belahan dunia ini ada orang yang punya energi melakukan hal sejahat itu. Apa gak pegel ya? Belum Kar, ada yang lebih gila lagi dari itu. Lanjut Saras membuyarkan lamunanku. Apa? Tanyaku dengan nada tercekat menunggu plot twist yang akan diungkapnya. Dia, dari awal memang tidak mencintai pamanku sama sekali. Dia setuju menikah dengan pamanku karena FOMO doang, soalnya saat itu dia berusia 28 sedangkan semua teman di gengnya sudah menikah hanya tersisa dia saja yang belum, jadi dia kepengen nikah juga cuma FOMO doang. Dia berhenti,
menarik nafas sebentar, matanya berkaca-kaca menahan emosinya. Dan dengan lucunya saat itu pamanku jatuh hati. Sama wanita sialan itu, pamanku yang terlalu polos dan baik hati itu segera saja melamar ia karena mau apalagi selain menikah. Toh saat itu pamanku sudah berumur 35 tahun, bukan waktunya pacaran lagi. Sumpah ya Ras, mantan istri pamanmu sakit jiwa banget. Jeritku lantang dengan nafas memburu kesal. Yes I know, maka dari itu aku menjodohkan pamanku. Denganmu becau sekalian memiliki luka yang sama, hanya saja pamanku posisinya sudah menikah dan kamu hampir menikah. But, luka yang sama pasti. Membutuhkan obat yang sama juga kan? Aku terdiam mencerna semua ucapan Saras. Memang betul aku memiliki luka yang sama dengan pamannya itu, hanya saja berbeda status. Paman Saras luka karena hubungan pernikahan, sedang aku terluka karena hubungan hampir menikah. Serupa tapi tidak sama. Tapi kenapa harus kontrak? Aku cuma khawatir kalian sudah saling sembuh tapi harus terluka lagi karena harus berpisah disebabkan adanya kontrak sialan itu. Aku tersenyum kecil, Saras, pamanmu itu gak akan jatuh hati ke aku. Percaya deh sama aku, apa yang akan membuatnya jatuh hati padaku? I'm not beautiful, Kar, gak semua orang jatuh hati karena fisik. Gak semua orang setolol mantanmu itu yang berpatokan cuma ke fisik aja ya. Aku menghela nafas, hahaha bullshit banget Ras, aku ditinggalin gak cuma sekali ya. Berkali-kali dan alasan mereka selalu sama karena aku tidak menarik dan tidak cantik. Kamu cantik Kar, mata mereka aja yang buta. Aku tertawa keras, oke makasih buat hiburannya Nona Saras. Saras memelototiku dengan tatapan kesalnya, percaya. Sama Alu, kamu cantik di mata orang yang tepat. Dan kamu harus tahu tiap orang menikah pasti akan jatuh hati pada akhirnya. Karena apa? Wairing Tresno Jalaran Soko Kulino, tahu kan artinya apa? Aku mengangguk, cinta itu tumbuh lantaran ada kebiasaan kan? Ya betul, dan kalian nantinya akan menikah kan? Kalian akan bertemu setiap hari, setiap jam, setiap menit atau bahkan detik. Sangat mustahil jika kalian tidak akan saling jatuh cinta nantinya. Tapi buktinya pamanmu dan mantan istrinya juga nikah selama 5 tahun dan bertemu tiap jam, tiap menit, tiap detik tiap hari kan. Kok gak saling jatuh cinta? Menikah kan? Saras berdecak kesal sembari melempar tisu bekasnya ke arahku, aku bilang apa tadi? Tiap orang yang, terus mantan istri pamanmu itu apa kalau bukan arang? Dedemit kesurupan dia mah, bukan orang. Tawaku berhambur. Saras masih konsisten dengan wajahnya yang kesal dan anti senyum sama sekali saat membahas mantan istri pamannya itu. Terus aku harus gimana Ras? Udah tanda tangan kontrak juga? Tanyaku setelah puas tertawa. Saras mengedikkan bahu. Entahlah aku juga gak tahu alasan pamanku mengajukan kontrak aneh itu, pasti ada sesuatu yang disembunyikannya. Wes jalani saja dulu, tak bantu nantinya kalau kalian benar-benar sudah saling jatuh cinta. Cek. Apaan kamu Ras? Nolongnya di last minute gitu keburu sekarat aku. Intinya tetap harus menjalani kontraknya kan? Terus gimana lagi? Nasi sudah jadi bubur, kamu wae udah tanda tangan kontrak kan? Wis lakuin aja. Dulu, aku mendengus lalu berdecak kesal. Toh intinya balik lagi ke peraturan awal kan? Tetap nikah kontrak dengan pamannya itu. Tapi tidak apa-apalah setidaknya aku tahu sejak awal bahwa pamannya tidak se-red flag itu. Iya kan, dahlah dijalani saja dulu, sembari berpikir. Yang penting aku tidak punya tanggungan hutang, bonusnya aku tetap bisa kerja dan dapat gaji. Double combo untungnya ya gak sih? Sektoh, sebelum kamu tanda tangan kontrak apa sudah mikir besok pamit ke ibumu mau nikah sama pamanku alasan apa? Aku mendongak menatap Saras dengan raut panik bukan main. Iya juga ya, alasan apa aku Ras? Ya kali langsung direstui. Mana terakhir aku ngenalin cowok ke beliau ya cuma mantanku yang brengsek itu. Mampus. Makanya sebelum melangkah di pilar dulu bro, ora gerasak gerusuk. Ora, tidak. Hish, yowes lah alasan hamil wae ben langsung ACC, putusku dengan pasrah. Saras menggeplak kepalaku keras, jangan buat alasan yang buat kamu terjebak lagi Kar, kamu bilang gitu apa gak mikir nanti ibumu curiga pas usia hamil 4? Atau 5 bulan perutmu masih rata? Ya makanya bikin dede Ras biar gak rata perutku. Dede Yurais, kamu tadi kan bilang kontraknya gak boleh bersentuhan fisik. Anjir iya juga ya,
Ya wes bilang aja wes keguguran. Saras geleng-geleng kepala, dasar cegil. Serah. Deh capek banget aku ngadepin kamu. Good luck aja deh, moga kepala pamanku gak ambiar lihat kelakuan-kelakuan sintingmu. Aku cengengesan menanggapi ujaran pasrah Saras. Ya mau gimana lagi, wes dipikir nanti aja. Hidup cuma sekali gak usah dibikin ribet ya gak? Ini masih jauh. Tanyaku pada Pak Damar yang fokus menatap lurus ke depan karena sedang menyetir mobil hitamnya. Pak Damar menoleh sekilas, masih. Sahutnya cepat, lalu kembali fokus menatap depan jalanan. Kayak dari rumahku kemana? Tanyaku lagi dengan penasaran. Emang ya semua cewek sama aja, kalau tanya jarak selalu disamakan dari rumahnya kemana? Ya gimana, itu lebih mudah dipahami gak sih? Daripada dijawab kurang 1 kilometer, 100 meter, mana aku tahu itu sejauh apa? Kayak rumah Anda ke rumah saya. Ah masih jauh. Mana tidak ada sinyal sama sekali di ponselku ini. Sebenarnya Pak Damar mau mengajakku pindah ke rumahnya yang di mana sih? Kok dari tadi cuma ada hutan rimbun di sepanjang perjalanan? Mau tidur juga gak ngantuk. Jadi kupilih untuk menatapnya saja dari samping, mubazir ada. Cowok ganteng kok dianggurin ya gak? Aku menahan nafasku sembari menatap penampilan Pak Damar yang sedikit mencuri perhatianku. Lengan kemeja putihnya itu sudah digulung sampai siku sehingga menampakkan urat lengannya yang selalu menggiurkan. Kulit kuning langsatnya itu pun menambah kesan, memikat karena nampak bersih dan harum. Saya lupa tadi tidak menyiapkan baju ganti buat Anda dulu, maaf jika gaun itu terasa tidak nyaman di tubuh Anda. Ucapnya lagi sembari melirikku sekilas dan kembali fokus menyetir. Gaun. Yap, kami baru saja melaksanakan pernikahan ekspres di sebuah gedung mewah miliknya. Pernikahan itu dilaksanakan secara intimate sesuai permintaanku. Toh aku juga tidak terlalu banyak teman, jadi aku hanya mengundang teman dekatku saja dan beberapa keluargaku. Berbicara soal keluarga, aku jadi ingat bagaimana ibuku memberi lampu hijau pada Pak Damar saat mengetahui dia adalah konglomerat. Bahkan aku tidak perlu susah-susah berbohong dengan membuat alasan hamil dan sebagainya. Astaga, aku lupa juga ibuku sangat matre dan menyukai uang. Bodohnya aku, lupa akan hal itu. Apa AC-nya kurang dingin? Atau kita singgah dulu untuk membeli baju ganti untuk Anda? Tanya Pak Damar memecah lamunanku. Aku berdecak kesal, cek. Pak bisa gak ngomongnya gak usah formal banget kayak gitu. Aku kayak lagi ngomong sama dosen saja, pakai Anda-Anda. Pak Damar terkekeh, maaf. Kita sudah menikah kan, meskipun kontrak tapi paling nggak jangan kaku banget gitulah Pak. Baik, saya mulai menggunakan kata kamu ya, apa kamu keberatan? Iya, maunya dipanggil sayang. Huehehehe becanda. Tidak Pak, gitu aja udah mendingan daripada panggilan Anda, kaku banget. Pak Damar menganggukkan kepalanya sebagai tanda mengerti. Tatapannya kembali fokus ke depan tanpa ada suara sama sekali. Hadeh, 2 tahun banget nih aku harus hidup sama orang sedingin dia ini. Apa gayo membosankan Pol? Hadeh, kamu tidak pakai seat belt. Aku melotot saat baru sadar jika tidak memakainya sejak tadi. Saat aku gelagapan mencari ujung seat belt itu, tiba-tiba Pak Damar menepikan mobil hitamnya dan mematikan mesin mobil itu. Dia menatapku dengan helaan nafas beratnya, lalu badan tegapnya itu dicondongannya ke arahku guna menggapai sesat belt. Aku menahan nafas saat tubuh itu berada sedekat ini denganku. Harum parfum manis yang kutebak bau coklat itu menguar dari tubuh tegapnya. Tangan kirinya berada di balik kursi penumpang yang kududuki, sedang tangan kanannya sibuk menggapai seat belt itu. Nafasnya memburu cepat dan terasa panas menerpa lengan kiriku yang telanjang. Ya, aku memakai gaun pengantin tanpa lengan dengan tali yang mengikat di leher. Tapi meskipun tanpa lengan, gaun ini masih dalam kategori sopan tidak ada lekuk tubuhku yang terlalu menonjol. Setelah berjuang beberapa detik, akhirnya dia menemukan ujung seat belt itu dan menariknya untuk dipasangkan pada badanku. Saat menarik dan memasangkannya, tak sengaja jari-jarinya terkena lenganku. Aku berjingkat kaget, merasakan sentuhan itu, dingin karena jarinya ditambah dingin karena terkena cincin nikah itu menyentuh sekilas lenganku. Tubuhku terasa panas dingin, tak ayal keringat dingin bercucuran di keningku. Pak Damar mendongakkan kepalanya saat seat belt itu sudah terpasang dengan baik di tubuhku. Dia mengusap keringatku dengan tatapannya yang dingin dan menusuk. Sepertinya AC-nya kurang dingin,
sehingga kamu bercucuran keringat seperti ini, gumamnya setelah mengusap keringatku lalu bergerak menambah suhu. AC mobil ini, mataku berkedip-kedip dengan jantung bertalu. Astaga, bukan karena AC-nya, tapi gara-gara kamu Pak Damar, kampret, ini baru juga diginiin udah keringat dingin seperti ini, apalagi kalau lebih dari ini. Hei, lebih dari ini apa sih Kar, gak akan terjadi apa-apa. Toh di surat kontrak kemarin tertulis tidak akan ada kontak fisik kan. Pikiranku kenapa terlalu jauh begini. Aku menolehkan kepalaku padanya dan melihatnya. Kini melepas kemeja putihnya itu dan menyisakan kaos putih lengan pendek yang mencetak jelas dada dan punggung lebarnya. Pakai kemeja saya saja sepertinya kamu kegerahan pakai gaun itu. Saya keluar dulu selagi kamu ganti baju. Saya yakin kamu pakai dalaman celana pendek. Kan? Aku mengangguk dengan pikiran kosong sekosongnya. Ganti baju, kemeja dia. Jadi aku akan mencium bau badannya yang menggiurkan itu secara langsung di tubuhku. Ini pakailah, saya akan menunggumu di luar, ujarnya sembari memberiku kemeja putihnya dan menatapku intens. Tanganku bergerak mengambil kemeja itu. Tanganku yang dingin tidak sengaja tersentuh pada telapak tangannya, dia pun berjengit kaget saat merasakan tanganku yang sama-sama sedingin es itu. Kami pun saling pandang dengan diam. Hanya nafas kami yang saling bersahutan dengan saling tatap mata, tapi tidak lama karena setelah itu Pak Damar memutus pandangannya dan bergerak membuka pintu mobil. Aku mencekal lengannya cepat dengan memasang wajah ketakutan. Pak Damar menolehkan kepalanya dan menatapku. Kenapa? Tanyanya dingin. Jangan ditinggal, aku takut sendirian di sini. Cicitku, dengan menahan malu. Bukan apa-apa, aku beneran takut banget melihat sebelah kiriku yang berupa hutan rimbun. Apalagi ini mau petang, entah mengapa kilasan balik tentang hal mistis berkelibat di otakku. Gini nih akibat dari suka nonton film horor sama Saras. Pak Damar meneguk ludahnya sehingga jangkunnya naik turun. Kenapa takut? Tanyanya lagi dengan suara sedikit berat dan serak. Takut hantu. Pak Damar tertawa kecil, dia pun menutup kembali pintu mobilnya. Baiklah, saya akan menutup mata, selagi kamu ganti baju. Aku mengangguk setuju. Oke, tutup mata sekarang Pak. Pak Damar menurut, dia menutup matanya rapat sembari menolehkan kepalanya ke arah kanan membelakangiku. Aku pun dengan cepat membuka resleting gaun itu dengan gerasak-gerusuk dan akhirnya berhasil. Tapi aku berdecak kesal saat menyadari tali gaun itu yang melingkar di leherku tidak bisa kuurai. Siapa sih yang ngasih ide gaun ini dikasih tali yang melilit leher? Mana tulinya diikat tali mati, sengaja banget. Keringatku bercucuran sembari mendumel kesal kenapa tali ini tidak terurai-terurai. Mataku melirik. Dashboard mobilnya barangkali ada gunting, mau ku gunting saja bodo amat sama harganya yang mahal. Ini, salah sendiri susah dibuka. Sudah, tanya Pak Damar dingin. Belum, ini loh talinya, ngajak gelut banget. Masak gak mau dilepas, kayaknya gaun ini kecintaan banget sama aku deh Pak, sampai gak mau dilepas. Pak Damar tertawa kencang, tapi dia tetap pada posisinya tidak menatapku yang sedang berganti baju ini. Bapak ada gunting gak sih? Aku udah hilang sabar banget ini, pengen ku gunting saja. Tidak ada, mau saya bantu, tawarnya dengan nada berat dan ragu-ragu. Aku tertegun mendengarnya, haruskah ku terima tawarannya itu? Tapi, aku malu kalau dia melihatku dalam posisi seperti ini. Selama 24 tahun hidup, aku tidak pernah berpenampilan seperti ini di depan lelaki manapun. Tapi kalau aku menolak bisa-bisa sampai tahun depan, tali ini gak bakal terurai. Langit udah mau gelap, gimana saya bantu apa tidak? Keburu malam nanti hutan ini semakin mencekam. Ya tapi, Bapak harus tutup mata ya. Kalau saya tutup mata mana bisa saya bukakan talinya Sekar, desisnya dengan sabar. Aku menghela nafas berat, ya sudah minta tolong bukain deh Pak, aku juga mau undang rebahan capek banget. Pak Damar menegakkan badannya lalu dia membuka matanya dan bergerak menghadap tubuhku. Tatapannya pertama kali jatuh pada mataku lalu turun ke bawah, ke arah tubuh hiu dengan tatapaninya yang dingin dan menusuk. Pak Damar masih konsisten memasang wajah dingin dan datarnya, lalu badannya itu dicondongkannya ke arahku. Ditariknya kedua bahuku dengan telapak tangannya yang besar itu. Aku tersentak saat merasakan dinginnya tangannya itu di bahuku. Dia juga gugup. Setelah punggungku tidak menyandar pada kursi mobil, kepalanya bergerak ke belakang dengan
Tangannya berusaha mengurai tali sialan itu. Nafas panasnya yang memburu itu mengenai leherku dan menimbulkan gelenyar merinding di tubuhku. Hidungku menghirup aroma parfum coklatnya yang